menyaksikan Flash Report bersama saya Gabriela Claudia dan inilah Flash Report edisi hari ini selengkapnya. Pemerintah memperkuat komitmen dalam membangun ekosistem riset nasional yang lebih terpadu. Presiden Prabowo Subianto mengarahkan penambahan anggaran riset hingga 4 triliun rupiah agar hasil penelitian mampu memberikan dampak nyata bagi pembangunan dan menyelesaikan berbagai persoalan strategis bangsa. Pada penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia, KSTI, tahun 2026 di Jakarta International Convention Center, JICC, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah saat ini menyinergikan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains Teknologi, Bappenas, serta BRIN, agar seluruh program riset berjalan dalam satu kerangka kebijakan. Penyusunan peta jalan riset nasional juga tengah dilakukan pemerintah. Menurut Prasetyo, dokumen ini akan menjadi pedoman agar setiap penelitian saling terhubung dan mendukung prioritas pembangunan. Selain itu, penelitian harus dapat menyelesaikan masalah yang saat dihadapi dan hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Riset yang sekarang kita jalankan, semua harus dalam satu grand design. Yang pertama. Yang kedua, riset-riset yang kita jalankan diharapkan riset-riset yang langsung memberikan dampak untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah yang kita ada. Misalnya contoh riset tentang sampah, riset energi, kemudian peralihan kalau dari LPG menuju ke CNG, riset yang langsung berdampak kepada menyelesaikan masalah-masalah yang kita ada. Dalam Sarasehan KSTI 2026, Presiden Prabowo juga menegaskan pentingnya peran akademisi dalam membangun Indonesia. Menurut pemerintah, para rektor, guru besar, dan dekan merupakan sumber daya intelektual yang harus dilibatkan untuk merumuskan solusi bagi berbagai tantangan nasional. Presiden pun mengajak seluruh civitas akademika untuk berkolaborasi dan menyumbangkan keahlian masing-masing demi kemajuan bangsa. Tim Liputan, Eljon Media melaporkan. Gelombang panas ekstrim yang melanda sebagian besar wilayah Eropa Barat menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan masyarakat. Prancis menjadi negara dengan dampak paling parah setelah suhu udara di berbagai wilayah menembus lebih dari 40 derajat Celcius dan memicu lonjakan angka kematian. Badan Kesehatan Masyarakat Prancis melaporkan, sejak gelombang panas dimulai pada 24 Juni, terjadi peningkatan jumlah kematian yang cukup signifikan dibandingkan periode normal, yakni mencapai 1.000 orang. Badan Kesehatan Masyarakat Prancis menyebut, wilayah yang berstatus peringatan merah menjadi daerah dengan dampak paling besar. Sekitar 85% korban merupakan warga berusia 65 tahun ke atas yang dinilai paling rentan terhadap suhu ekstrim. Peningkatan kematian paling tinggi terjadi pada warga yang meninggal di rumah masing-masing, terutama di kawasan Île-de-France yang meliputi Paris dan wilayah sekitarnya. Kondisi ini menunjukkan besarnya risiko yang dihadapi kelompok rentan yang hidup sendiri saat cuaca ekstrim berlangsung. Badan Kesehatan Masyarakat Prancis pun mengingatkan pentingnya kepedulian sosial terhadap warga yang terisolasi atau hidup seorang diri. Meski demikian, pihak berwenang menegaskan data kematian tersebut masih bersifat sementara dan belum sepenuhnya terkonsolidasi. Sementara itu, kondisi cuaca di Prancis mulai membaik setelah beberapa hari suhu ekstrim melanda berbagai wilayah. Tim Liputan Eljon Media melaporkan. Demikian Flash Report kali ini. Ikuti terus berita terkini seputar pariwisata, bisnis, dan investasi di eljonnews.com. Jangan lupa follow Instagram @eljonnews, @eljontv.official. Saya Gabriela Claudia, sampai jumpa.